Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Surya Mahendra dengan NIM A1D119002. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan macam-macam najis. Nah, najis yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu najis mukhaffafah. Nah, najis mukhaffafah ini adalah najis yang ringan atau najis yang tidak memberatkan cara membersihkannya. Najis mukhaffafah ini biasanya berupa contohnya yaitu seperti air kencing bayi laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun atau masih makan atau minum dari air susu ibunya. Lalu bagaimana cara kita membersihkan najis mukhaffafah ini seperti terkena air kencing bayi tersebut? Yang pertama yaitu apabila kita bagian kita yang terkena najis tersebut seperti misal tangan, kaki, atau bagian anggota tubuh kita lainnya, cara membersihkannya yaitu sangatlah gampang atau mudah. Yang pertama kita membersihkannya dengan cara air mengalir. Lalu yang kedua kita mengelapnya menggunakan kain bersih atau tisu yang setelah kita cuci tadi tangan kita atau bagian anggota tubuh kita yang lain. Lalu bagaimana cara kita untuk membersihkan najis ini apabila terkena pakaian kita? Nah, jalan satu-satunya untuk membersihkannya itu kita harus bisa mengganti pakaian kita dengan kain yang baru atau kain yang masih bersih. Lalu kain yang terkena najis tadi kita cuci agar kembali bersih dan layak bisa dipakai lagi karena sudah najisnya sudah terbuang atau terbawa air yang kita cuci tadi. Oke, selanjutnya yaitu ada najis mutawasitah. Nah, najis ini merupakan najis yang tingkatannya sedang. Nah, pada najis ini dapat dibagi dua yaitu berupa najis ainiyah dan najis hukumiyah. Nah, apa itu najis ainiyah? Yaitu najis yang berwujud seperti warna, pada warna kotoran, terus bau dan rasa. Nah, bagaimana dengan najis hukumiyah? Hukumiyah ini itu najis yang tidak tampak seperti bekas kencing kucing atau bekas minuman beralkohol yang tumpah. Nah, najis ini bagaimana sih cara membersihkannya? Yang pertama, apabila najis tersebut tidak nampak atau bekas hanya bekas kencing atau bekas kotoran hewan, nah kita itu pertama itu kan pasti bau. Nah, lalu kita membersihkannya itu dengan cara kita menghilangkan baunya dulu, seperti misalkan benda najis tersebut lengket. Misalnya najis tersebut yang tampak seperti kotoran hewan atau kotoran manusia. Pertama kita bersihkan dulu kotoran tersebut. Setelah kotoran tersebut dibersihkan, lalu kita siram supaya bersih sehingga najis tersebut hilang atau mengalir mengikuti air tersebut. Lalu barulah kita setelah mencuci dan membersihkan terus menyiram, kemudian mencucinya ulang atau menyiram ulang supaya bersih. Nah, agar menjadi tempat yang bersih lagi, kita boleh menambahkan seperti wewangian. Misalkan terkena lantai, kita boleh menggunakan wewangian untuk lantai. Nah, najis tersebut merupakan najis tingkatannya paling sedang. Sekian, terima kasih. Yang ketiga, najis mughalazah. Jika sebelumnya ada najis ringan dan sedang, najis mughalazah ini termasuk ke dalam jenis najis yang berat. Kotoran yang termasuk najis berat ini yaitu yang berasal dari hewan anjing dan babi. Najis mughalazah ini dapat disucikan dengan cara membasuhnya dengan air sebanyak 7 kali basuhan, di mana salah satunya harus dicampurkan dengan debu. Sebelum dibasuh dengan air, najis mughalazah perlu dihilangkan terlebih dahulu najis aniyah atau wujud najisnya, sehingga tidak ada lagi warna, bau, dan rasa najis tersebut. Namun, secara umum atau hukumiyah, najisnya masih ada di tempat yang terkena najis karena belum dibasuh dengan air. Membersihkan najis dengan basuhan air dan campuran debu dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, mencampur air dan debu secara berbarengan, baru kemudian diletakkan langsung pada area yang terkena najis. Cara ini adalah cara yang lebih utama dibanding dengan cara yang lain. Cara yang kedua,
meletakkan debu di area yang terkena najis, lalu memberinya air dan mencampurkannya keduanya. Barulah kemudian membasuhnya hingga bersih. Atau cara ketiga, memberi air terlebih dahulu di area yang terkena najis, kemudian memberinya debu dan mencampurkan keduanya, lalu dibasuh dengan najisnya yang benar-benar hilang. Yang keempat, najis ma'fu. Selain ketiga macam najis, dalam Islam juga terdapat najis ma'fu atau najis yang bisa dimaafkan. Jadi, diperbolehkan untuk tidak dibersihkan atau tidak perlu disucikan. Contoh, najis ma'fu, yaitu bangkai hewan yang tidak mengeluarkan darah atau nanah sedikit pun. Najis seperti ini dimaafkan baik ketika mengenai air maupun saat mengenai pakaian. Selain itu, yang termasuk najis ma'fu ialah najis kecil, tak kasat mata. Misalnya, saat buang air kecil tidak melepaskan seluruh pakaian. Bisa saja pakaian yang terkena cipratan air seni dengan bulir lembut tak terlihat. Hal tersebut tidak wajib untuk disucikan sehingga masih dianggap sah untuk ibadah sholat, karena najis pakaiannya masuk pada kategori najis yang dimaafkan. Terima kasih.